Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Materi ini Bapak ambil dari materi kelas 10 pelajaran akidah akhlak KD 3.4 dan KD 4.4. Oke. Sebelum belajar, marilah kalian baca doa terlebih dahulu. Semoga ketika mendengarkan penjelasan ini kalian benar-benar paham dan menjadi anak-anak yang berbakti, membanggakan orang tua dan juga membanggakan guru kalian. Oke, Al-Fatihah. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar yang sudah Bapak screen ini, yang sudah Bapak tampilkan di layar. Coba perhatikan. Di sini ada gambar di mana gambar pertama merupakan gambar ketika kalian lahir dulu. Itu waktu pertama kali lahir pasti seperti itu. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar seorang perempuan tua. Anggaplah dia sebagai orang tua kita, di mana orang tua kita tersebut membanting tulang, membesarkan dan menafkahi kita. Itu yang gambar yang kedua. Oke. Setelah melihat gambar ini, apa yang akan kamu katakan kepada orang tua kalian? Apa yang akan kamu berikan kepada orang tua kalian nantinya sebagai rasa belas kasih kalian atau sebagai rasa terima kasih kalian kepada mereka? Coba itu dipikirkan. Kemudian perhatikan juga ini gambar selanjutnya adalah gambar bapak-bapak, dimana bapak ini sangat bertanggung jawab. Artinya mungkin di rumah ini istrinya juga sudah tidak ada, meninggal dunia. Kemudian dia mempunyai seorang anak. Meskipun dalam cuaca seperti apapun, dia tidak ingin meninggalkan anaknya dan dia tetap berjuang, bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Coba bayangkan jika bapak itu adalah bapaknya kalian, apa yang akan kalian kasih, apa yang akan kalian berikan untuk membalas budi baiknya. Perhatikan juga ini bapak ibu guru kita yang setiap hari di sekolah sudah membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi banyak tahu tentang segala hal. Dengan demikian, apa yang akan kalian berikan kepada mereka? Oke. Itu tadi beberapa gambar yang harus kalian perhatikan dan juga kalian pikirkan apa yang harus kalian perbuat kepada ketiga orang ini. Satu, kepada ibu kita, yang kedua kepada ayah kita, kemudian yang ketiga kepada guru kita. Apa yang akan kalian berikan kepada mereka sebagai belas kasih atau sebagai tebusan atau sebagai pengabdian atau rasa hormat kalian kepada mereka. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama penjelasannya. Akan Bapak jelaskan berikut ini. Pertama, perintah menghormati orang tua itu sebenarnya adalah perintah Al-Quran. Coba perhatikan ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas sekali di sini Al-Quran memerintahkan kita agar supaya tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat sebaik-baiknya. Ingat, berbuat sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizkihi falyabirra walidayhi walyasil rahimahu. Di sini ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua
dan sambunglah silaturahmi dengan kerabat-kerabat. Di sini berdasarkan dua ayat ini, berdasarkan dua dalil nakli ini, yang pertama dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menyuruh kita untuk tidak syirik, untuk tidak menyekutuinya, dan menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika kalian ingin dipanjangkan umur dan jika ingin ditambah rezekinya, artinya rezekinya bertambah atau rezekinya barokah, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah silaturahmi. Oke. Kemudian di sini ada lagi dalil nakli berkaitan dengan adab atau tata krama kita kepada guru. Di sini dijelaskan bahwasanya laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, tidak dianggap golongan Rasulullah, artinya kalian tidak akan dianggap sebagai umat Rasulullah jika kalian tidak memuliakan kepada orang yang lebih tua dan tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda, serta kalian tidak mengerti akan hak orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Kita tidak berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mengajari kita sebuah ilmu. Maka ancamannya adalah jika kita tidak hormat kepada dia, maka Rasulullah menganggap kita sebagai orang atau sebagai orang yang keluar dari golongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini kenapa kita harus menghormati mereka? Kenapa kok harus menghormati orang tua dan kenapa kita harus menghormati guru? Ada beberapa alasan yang sudah Bapak rangkum di sini. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi kita, anaknya, tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Kasih sayang orang tua itu tiada tara, kasih sayang orang tua itu tidak terbatas. Beda dengan kasih sayang kita kepada orang tua. Oleh karenanya kita harus dan wajib hukumnya untuk menghormatinya. Dan yang kedua, kasih sayang orang tua tiada tara kepada kita. Ya jelas tidak ada batas. Kemudian yang terakhir, anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak, terutama ibu. Oleh karena itu kita harus menghormati mereka. Kemudian terkait dengan guru, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Jelas sekali jasanya apa? Yaitu berjasa dalam hal mengajari kita hal-hal yang belum kita pahami menjadi pahami, hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian guru juga merupakan orang tua kedua selain orang tua sendiri, orang tua kandung. Kemudian guru juga yang telah membuat kita membuat kita tidak tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Kemudian juga tanpa guru hidup kita akan buta akan pengetahuan. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan adanya orang tua dan guru, dan itu menjadi alasan mengapa kita harus menghormati mereka. Kemudian adab kepada orang tua seperti apa? Ketika orang tua kalian masih hidup, maka yang pertama, kalian harus tunduk dan patuh kepada mereka. Yang kedua, kalian dilarang berkata kasar. Yang ketiga, kalian harus berbuat baik kepada mereka. Yang keempat, kalian berusaha menyenangkan orang tua dengan prestasi, minimal tidak membuat mereka malu gara-gara kita. Kemudian yang kelima, kita tidak durhaka kepada mereka. Yang keenam, bersikap santun. Kemudian yang ketujuh, selalu mendoakannya. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai rasa hormat kita kepada mereka, sebagai adab kita kepada mereka. Yang pertama, kita harus meneruskan perjuangannya. Yang kedua, kita harus menjalin hubungan baik dengan temannya.
Yang ketiga, kita harus memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Kemudian yang keempat, kita senantiasa mendoakannya. Kemudian yang kelima, kita harus melaksanakan wasiatnya. Kemudian yang keenam, kita harus melunasi hutang-hutangnya. Dengan demikian, kita sudah dianggap mempunyai adab, kita sudah dianggap menghormati orang tua kita. Kemudian adab kepada guru yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Jangan kalian kalau di kelas kalian itu sangat hormat, kemudian di luar kalian menganggapnya tidak ada apa-apa. Guru itu bukan hanya dalam kelas, tapi di luar kelas pun mereka juga guru kalian. Jadi kalian harus betul-betul menghormatinya. Kemudian yang kedua, husnudon pada apapun yang dilakukan oleh guru. Jangan menganggap guru pilih kasih, pilih asih, dan lain sebagainya. Kita harus husnudon, apapun yang dilakukan guru itu adalah hal yang baik. Itu harus ditanamkan pada diri kalian. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Kemudian yang keempat, kita rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Kemudian yang ke 5. Kita harus menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya, kita harus ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Kemudian mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Kemudian memandang guru dengan pandangan memuliakan, tidak melupakan jasa-jasa guru, kemudian sabar dalam menghadapi guru. Inilah beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai bukti kalau kita itu benar-benar menghormatinya, kita harus beradab kepada mereka. Kemudian apa sih keuntungannya kita menghormati orang tua? Apa sih keuntungannya kita menghormati guru? Bukankah mereka manusia biasa? Yo jelas tidak. Meskipun mereka manusia biasa, tapi mereka manusia yang sangat berjasa akan kehidupan kita. Keutamaan menghormati orang tua yang pertama, kita akan dibukakan 2 pintu surga. Kemudian selanjutnya, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu lebih utama dibanding berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, ridullah fi ridil walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi tergantung kepada orang tua kita semuanya. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya, kemudian murka Allah pun juga bergantung kepada murkanya. Kemudian kita akan dimudahkan untuk mencari rezeki. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka dia akan disempitkan rezekinya. Kalau jika kita ingin kaya, dan ingin kaya, maka hormatilah orang tua. Kemudian yang terakhir, kita akan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian keutamaan menghormati guru itu apa saja sih? Yang pertama, kita akan mudah menerima pelajaran. Ya jelas, kenapa? Kalau kita senang diajar oleh guru, maka apapun yang beliau ajarkan kepada kita, maka kita akan dengan sangat mudah menerimanya. Kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita akan mendapatkan masa depan yang cemerlang, kemudian hati kita juga akan tenang, tentram, pikiran kita juga akan cerah, karena ada cahaya ilmu juga akan mudah masuk ketika kita menghormati guru kita. Kemudian kita juga akan diangkat derajat oleh Allah. Kemudian ilmu kita juga akan barokah, rezeki kita juga akan barokah, dan hidup kita pun juga akan barokah. Itulah beberapa hal yang bisa Bapak jelaskan kepada kalian terkait bagaimana kita harus memperlakukan orang tua kita, baik orang tua secara biologis, orang tua kita, orang tua kandung, atau orang tua dalam hal ilmu, yaitu guru. Oke anak-anak, itulah beberapa hal yang bisa Bapak jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Dan satu kata untuk kalian, surgamu bergantung kepada orang tuamu, kebodohanmu bergantung kepada gurumu.